Halo pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat luar biasa. Pertarungan yang sangat mengejutkan, tidak biasanya ya. Ini pertarungan yang sangat-sangat jarang sekali terjadi kawan-kawan. Di mana Magnus Carlsen berhadapan dengan Caruana Fabiano pada ronde 9 Norway Chess. Bagaimana Magnus Carlsen menyiksa Fabiano Caruana? Langsung saja ke pertandingannya. Pada pertandingan kali ini, Magnus megang buah putih sementara Fabiano Caruana megang buah hitam. Magnus memulai dengan D4, dijawab dengan D5. Magnus C4. Yep, gambit menteri ya. Kemudian hitam menjawab dengan E6 ya. Gambit menteri ditolak ya. Kemudian putih G3. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membentuk pertahanan gajah Vensetok. Hitam kuda F6. Putih gajah G2. Hitam gajah E7. Putih kuda F3. Rokade, rokade, kedua pemain rokade. Kita sampai pada middle game ya. Kemudian hitam pion kali pion. Putih menteri C2. Hitam A6. Putih benteng D1. Hitam B5. Putih kuda E5. Yup, ini kuda yang sangat kuat sekali ya. Menempatkan posisi kuda di peta yang sangat luar biasa. Magnus menempatkan kudanya pada posisi outpost yang luar biasa. Kemudian hitam menjawab dengan kuda D5. Putih B3. Hitam pion kali pion. Pion kali pion, makan. Hitam gajah B7. Putih gajah A3. Hitam gajah D6. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengusir kuda, karena kuda daripada Magnus ini sangat kuat sekali guys ya, daripada outpost yang sangat bagus sekali. Kemudian putih menjawab dengan kuda D3 ya, kudanya ditarik kembali. Kemudian hitam kuda D7. Putih E4. Hitam gajah kali gajah, boom ya, makan. Hitam kuda F6. Putih kuda D2. Hitam A5. Putih benteng A1. Yup, bentengnya double kawan, sangat bagus sekali ya. Kemudian Caruana menjawab dengan C5. Magnus pion kali pion. Hitam menteri C7. Magnus B4. Caruana pion kali pion. Benteng kali benteng, makan. Magnus benteng ke C1. Hitam benteng C8. Putih menteri B2. Tujuannya apa? Tujuan untuk mengincar pion yang ada di B4. Hitam H6. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuka loop ya. Kemudian Magnus menteri kali B4. Hitam gajah C6. Putih menteri B2. Hitam benteng A8. Putih kuda B4. Hitam kuda E5. Putih F4. Hitam kuda C4. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk ya melakukan pertukaran kuda. Kemudian putih menjawab dengan kuda kali kuda, langsung saja diterima kawan. Hitam pion kali kuda, makan. Putih kuda B4. Yap, langsung saja ya, gajahnya disikat kawan. Kemudian hitam menteri kali C6. Putih benteng C4. Ya, di sini ada ya pergerakan evolution bar ya guys.
Kemudian hitam benteng C8. Putih E5. Tujuannya apa? Tujuan untuk mengusir kuda. Hitam kuda D5. Putih F5. Hitam menteri A6. Putih benteng C1. Menghindari apa? Menghindari serangan daripada menteri hitam ya. Kemudian hitam menteri A7. Putih pion kali pion. Pion kali pion. Makan. Putih gajah kali kuda. Ya, makan. Kemudian putih menteri D4. Hitam menteri D7. Putih raja G2. Hitam menteri C6. Putih H4. Hitam menteri H8. Ya, kalau kita perhatikan di sini ada pion Magnus ya, pion bebas ada 2 ya. Ini pion kemenangan daripada Magnus ya. Ada 2 pion bebas guys ya. Sementara hitam punya 1 pion bebas. Ya, beda 1 ya pion bebasnya. Magnus benteng C2. Hitam raja G8. Putih H5. Ya, langsung saja pionnya didorong kawan. Hitam menteri H8. Ya, tujuan daripada menteri H8 ini apa sih? Kenapa sih bolak-balik? Tujuannya untuk nyari remis ya. Jadi Fabiano Caruana ini sudah pengen remis guys sebenarnya. Kemudian putih menjawab dengan raja H3. Ya, pada saat permainan endgame raja harus diaktifkan kawan. Kemudian hitam raja G8. Nah, bolak-balik ya berapa kali. Kemudian putih H2. Hitam menteri E6. Putih benteng E1. Hitam benteng D8. Putih menteri G2. Hitam menteri C6. Putih benteng D1. Hitam menteri A6. Putih benteng E1. Yup, terkesan ini ya, terkesan bolak-balik ya. Kemudian hitam menteri E6. Putih benteng B1. Hitam menteri F5. Putih benteng B2. Hitam melakukan blunder. Boom. Kenapa ini blunder? Karena pion yang ada di C4 ini sudah, karena pion yang ada di C5 ini, pion putih ini sudah nggak kekawal guys ya. Kenapa? Karena sengaja Magnus memberikan umpan ya. Magnus memberikan umpan menteri makan pion tadi yang ada di, nah, sengaja dia umpanin ya. Kalau misalnya ya kita perhatikan di sini langkah terbaik daripada hitam itu sebenarnya menteri balik ke C8 sebenarnya guys. Ya, ini masih sebanding ya. Tapi ya dia melakukan langkah blunder ya. Sangat blunder sekali guys. Kemudian ya bisa saja sesuai dengan arahan Stockfish, Magnus ya mendorong pion di C6. Hitam melakukan blunder lagi, nggak cukup hanya 1 blundernya ya. Tapi raja H7. Kemudian putih mendorong pion ke E6. Hitam menjawab dengan menteri G6. Yap, ini juga blunder guys. Inakurasi. Kemudian putih benteng C8. Hitam benteng A8. Putih menteri kali D5. Yap, langsung saja disikat pionnya kawan. Kemudian hitam menjawab dengan benteng A3. Putih melakukan langkah pamungkas dengan menukarkan menteri ke E4. Boom. Ya. Tepat pada posisi seperti ini, hitam menyerah. Kenapa hitam menyerah? Karena posisinya sangat sulit sekali kawan.
Kalau misalnya kita lanjutkan menggunakan Stockfish ya, bagaimana cara putih ya menskakmat hitam. Kalau misalnya dimakan nih ya, makan, kemudian benteng skak misalnya, raja naik, ya. Benteng hitam menjaga file 8 misalnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghalau pion ya. Pion Magnus ke E7. Kalau dihalang dengan benteng ke E8 misalnya, maka pion Magnus yang satu lagi akan menyusul guys ya. Raja sudah terlambat ya. Raja Caruana sudah terlambat. Magnus akan menghalau pergerakan dari mana raja. Kalau misalnya pion didorong, maka akan dipaksa guys. Ini akan dipaksa ya, pionnya jadi kawan. Kalau misalnya ditukarkan ya, dipaksa ya, makan, yuk sekak, makan pion, ya pionnya satu-satu akan digunduli guys. Ya. Sekak, kemudian raja. Ini akan masuk ke jaring-jaring skakmat guys. Yep. Kalau misalnya pion didorong, skakmat. Dan ini skakmat guys. Skakmat yang sangat-sangat membagongkan ya. Sangat-sangat luar biasa ya permainan daripada Magnus kali ini. Ya, pertandingan sebelumnya Magnus kalah ya, beberapa kali kalah. Tapi pertandingan kali ini dia menang guys. Ya mudah-mudahan nanti seterusnya dia menang ya. Karena saya juga ngefans sama Magnus ya. Babang Magnus. Walaupun saya lebih ngefans sama Ian Nepomniachtchi ya. Tapi menurut saya Magnus itu adalah GOAT guys ya. Dalam sepak bola Magnus sama seperti Messi ataupun Ronaldo. Dia adalah raja, dia adalah king of chess di seluruh dunia. Ya, dia pemain terbaik sepanjang masa, melebihi Garry Kasparov, Anatoly Karpov, Tal dan lain sebagainya. Dia adalah GOAT yang sesungguhnya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dengan kami. Salam satu papan, salam satu hobi. Bye bye.